Hasoman Haganupana Irumah. Kayaknya di mute jadi. Shalom. Shalom. Suara aku dengar nggak di situ Hasoman? Shalom. Jelas ya suaraku ya, suaraku yang nggak seberapa ini. Nanti selama ibadah kita mulai jam 7, aku harap Hasomana di rumah kameranya i-on-kan biar kita sama-sama melihat satu sama lain. Kami yang ada di gereja melihat Hasoman yang ada di sini di layar, begitu juga Hasoman bisa melihat teman-teman yang lain yang ada di rumah. Sekarang kita udah ada berapa orang, Bang? 15 ya? 16, iya Kak. 19. Nanti selama ibadah, biar ibadah kita juga kondusif, Hasoman harap untuk yang di rumah, mute-nya di-mute biar nggak kedengaran suara-suara yang berisik. Nanti kita ini kan sistemnya PA, mungkin nanti ada tanya jawab, siapa yang ingin bertanya, bisa nanti di-unmute kembali. Lima menit lagi kita mulai ya Hasoman. Sambil menunggu teman yang lain join, untuk persembahan nanti kita kondisikan di grup. Ada nanti rekening yang akan diinformasikan di grup. Persembahannya bisa ditransfer ke rekening itu. Dia bisa nanti share screen ibadah Pak, PDF-nya? Ya untuk Herli, untuk Bang Rafael, untuk Kak Amel, Kak Yanti, Kak Ance, Kak Gita, kameranya di on, biar kita sama-sama menghilangkan kerinduan, meskipun kita tidak bertemu di hari Minggu seperti biasanya, yang biasanya kita pertemuan secara langsung, tapi bulan ini enggak. Karena aku nggak dipanggil, Kak. Siapa itu tadi? Izin nggak ya? bisa open video ya, lagi di Iya, jalan. bolak-balik ya, Pak. Aku kirim. Terusnya on kamera deh. OTW. Untuk Kak Sertia, kameranya di-on kan? Sebentar ya, Bu. Lipstiknya onin Sertia. Apa Kak? Bang Rafael, kameranya di-on kan Bang? Kak Yanti, Kak Sertia. Sekitar 3 menit lagi akan kita mulai untuk ibadah kita. Siap, Ibu. Hasoman, ada yang mau didoakan untuk doa syafaat kita? Mungkin ada orang tua yang sakit, yang lagi pergumulan, yang jodohnya nggak datang-datang. Ada? Pacar, Kak, pacar. Boleh nggak? Apa Kak Sertia? Pacar. Oh, didoakan untuk pacar. Pacar atau pasangan hidup, Kak? Pacar dulu aja, belum mau serius.
Aduh. Untuk ada yang ujian nggak yang anak kuliah? Untuk semester ini? Aku minggu depan. Oke, ada Kak Elisa dicatat ya Kak untuk ujian semester, untuk kadernia, skripsi. Ada pergumulan doa yang lain, Hasoman? Penyakit global, Kak. Gimana Kak Ser? Corona semoga cepat berakhir. Iya, COVID. Hasoman semuanya sehat-sehat atau ada teman-teman kita mungkin yang kami BPH ataupun pengurus yang nggak tahu berita lagi sakit? Ada, tapi orangnya nggak join, Kak. Siapa itu Kak? Biar didoakan. Kak Mayang, Mayang Purba. Kak Mayang. Sakit apa Kak? Apa ya? Pokoknya dia muntah-muntah gitu, tapi setelah di swab, puji Tuhan dia negatif. Puji Tuhan. Kak Mayang ya Kak Elisa? Mayang Purba. Kak Mayang Purba. Kak Mayang sekarang di mana? Di sini apa di kampung? Di Bekasi. Oh di Bekasi. Baik, udah jam 7.10. Untuk Hasoman yang kameranya masih nggak kelihatan, bisa di on. Biar kita mulai. Shalom untuk Hasoman nama Poso GKPS Cikarang. Shalom. 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 Puji syukur. Shalom. Shalom Kak. Puji syukur kepada Tuhan malam hari ini kita masih bisa melakukan PA kita meskipun secara virtual, Hasoman yang ada di rumah dan kami hanya beberapa yang ada di gereja. Kita bersyukur masih sehat-sehat, kita bersyukur masih bisa menikmati media yang diciptakan ini sehingga kita masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah PA kita ini, kami persilakan untuk Hasoman mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami masih bisa untuk ibadah Bapak, kami bisa menikmati PA ini Tuhan dengan media yang sudah tersediakan Bapak. Kiranya Engkaulah hadir di tengah-tengah kami Bapak, suara kami tersampaikan yang ada di rumah, begitu juga yang ada di rumah tersampaikan suaranya ke sini Tuhan. Engkaulah yang memberkati ibadah ini, biarlah ibadah ini begitu nikmat Tuhan, untuk sampai selesainya Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman kami yang lainnya. Biarlah Tuhan teman kami yang lagi malas, biarlah Engkau ketuk hatinya. Bulan depan berikutnya dia bisa join untuk beribadah dengan kami Bapa. Teman-teman kami yang masih dalam kesibukan juga Tuhan, Engkau yang memberkati apapun yang menjadi kesibukan mereka di malam hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, terpuji, termohon Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Mari kita angkat lagu pujian dari kertas lagu nomor 1, Ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya
warisnya ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Iwagas koranine bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondi na pasing, sito palangit pakon tanah on. Amen. Ambilan ng kuma, goranmu banisanin aku, pujion kumaham, itongah-tongah ni kuriain, haleluya, martongo mahita. Ham Tuhan na ibata na igure atas, roh doha nami panorang on hulubi-lubimu, ibagas tihol ni ur, marparsoron hubamu, namang indo doha nami nuan, marianan maham itongah-tongah nami, marhiteun tondimu na pasingin, ukap hama hauron nami be, asit tongtong sirsir hanami, menjalau janah mampari magaskon hatamu, nagabe haguluhan nami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Ondos Ganupan Bani Tuhan. Saat ini kita akan membaca renungan kita pada saat ini diambil dari renungan harian tanggal 26 Juni 2021. Sebuah titik balik. Karena iman setelah dewasa, Musa menolak disebut anak putri Firaun. Diambil dari Ibrani 11 ayat 24. Banyak orang mengenal Julio Iglesias sebagai musisi kondang, tapi mungkin hanya sedikit orang yang tahu jika Julio memulai karir sebagai seorang pesepak bola profesional di Madrid. Karir sepak bolanya berakhir ketika ia terlibat dalam sebuah kecelakaan mobil. Julio frustasi karena kecelakaan itu membuatnya lumpuh selama 2 tahun. Hingga seorang perawat memberinya sebuah gitar untuk membantunya melewati masa-masa sulit itu. Tapi siapa sangka hari itu menjadi sebuah titik balik dalam hidupnya.
Julia yang tadinya tidak punya inspirasi dalam bermusik, kemudian menjadi seorang yang sukses besar dalam industri musik pop dunia. Menyakitkan, menjadi pengembala kambing domba, meski tragis, namun itu menjadi sebuah titik balik di mana ia bertemu dengan Allah yang menjadi pemimpin Israel. Karir yang kita bangun bertahun-tahun bisa hancur dalam sekejap, harapan kita pun lumpuh karenanya. Dalam keputusan mungkin kita berpikir bahwa perjalanan hidup sudah berakhir, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan bisa memakai sebuah kecelakaan menjadi sebuah titik balik yang akan mengubah hidup kita. Sebuah titik balik untuk menyatakan rencananya yang jauh lebih besar dari semua hal yang sanggup kita pikirkan. Bahkan sebuah kecelakaan pun dipakai Tuhan untuk menunjukkan rencananya yang jauh besar melalui hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang telah mengingatkan kami kembali Tuhan. Di dalam setiap pergumulan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menolong kami Tuhan. Di dalam setiap permasalahan kami, apapun itu Tuhan tetap setia terhadap kami, yang setia datang kepada Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia ya Tuhan, akan setiap perintah Tuhan, akan setiap kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, agar menjadi inspirasi bagi setiap karir, apapun cita-cita kami ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hasoman, apakah suara kami kedengaran sampai di rumah? Jelas? Jelas, Kak. Tapi tadi Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Adrian Purba, mari kita angkat lagu pujian dari Haleluya nomor 450 Tolu, ayat sada, Pitaham Tuhan. Kepada Pak Pendeta kami
Persilahkan. Baik, shalom untuk kita semuanya. Sebelumnya saya mohon izin nanti share screen untuk bahannya ya. Teman-teman, sebentar saya coba ambil dulu bahannya. Ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Apa teman-teman sudah bisa melihatnya? Sudah, Duma dong tari da bani lar syam. Duma. Sudah, Pak Pendeta. Oke, saya coba. Oke. Baik teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas dari Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 karena ini namanya adalah pendalaman Alkitab. Tentunya kita nanti akan berdiskusi dan tema kita di malam hari ini adalah rencana Tuhan. Baik, sebelum kita bersama-sama mendiskusikan firman Tuhan ini, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan, di malam hari ini kami bisa berkumpul melalui Google Meet yang kami selenggarakan sebagai jalan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, berdiskusi, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dan berkembang serta berbuah di dalam kehidupan kami. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, nama Poso, GKPS Cikarang, yang pada malam hari ini kami telah siap sedia untuk mendengarkan serta merenungkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudari, Hasoman nama Poso, GKPS Cikarang yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendiskusikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan kamu, memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan.
dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saya mau cek dulu ya teman-teman, kira-kira slide-nya berganti atau enggak ya? Belum. Belum ya? Kalau begini, kelihatan? Kelihatan. Ini sudah berganti? Udah jodoh di tangan Tuhan. Ya, oke. Saya akan awali tema kita, karena tema kita berbicara tentang rencana Tuhan ya. Jadi ada pertanyaan yang ada baiknya kita sama-sama diskusikan. Pertanyaannya kira-kira seperti ini. Kira-kira jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Karena ada beberapa atau kelompok orang yang setuju dengan mengatakan jodoh itu di tangan Tuhan. Alasannya karena Tuhan yang menentukan, kira-kira begitu. Tapi ada persoalan di situ. Jika jodoh di tangan Tuhan, lalu apakah kita tinggal menunggu jodoh seperti menunggu durian jatuh? Karena kita tinggal menunggu kuasa Tuhan begitu. Kan di tangan Tuhan, bukan di tangan kita, kira-kira begitu. Sehingga ada pemahaman yang lain bahwa jodoh itu di tangan manusia. Tetapi ini juga punya masalah begitu. Jika di tangan manusia, maka seolah-olah kita menyepelekan peran Tuhan dalam menemukan jodoh. Karena kekuatan kita, kehebatan kita mendekati lawan jenis, kehebatan kita dalam berbicara, menarik perhatian orang dan sebagainya. Sehingga tidak ada peran Tuhan di situ. Karena di tangan manusia, 100% di tangan manusia, kira-kira begitu. Maka ini bisa menjadi pertanyaan pembuka bagi kita soal tema tadi. Nah, rencana Tuhan tentu tidak terlepas kita berbicara tentang jodoh atau pasangan hidup. Ya, nanti kita akan temukan jawabannya di sesi diskusi. Kita masuk ke dalam penjelasan untuk teks kita ini. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 14 ini ada 4 ayat yang masing-masing ayat akan kita gali sehingga kita temukan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan ini kepada kita. Yang pertama di ayat 11 dikatakan tadi bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi masa depan yang penuh harapan. Itu kata Tuhan kepada Yeremia di ayat 11. Sehingga apa yang bisa kita ambil menjadi intisari dari perkataan Tuhan, yang pertama adalah kita harus berdamai dengan diri sendiri. Bahwa tidak selamanya segala sesuatu yang berbicara tentang hidup kita itu kita yang mengatur begitu. Tetapi Tuhan telah mengatur sedemikian rupa rancangannya terhadap kita. Sehingga kita tidak boleh gampang terjebak untuk menghakimi Tuhan, kok aku begini Tuhan, kok hidupku begini. Maka diperlukanlah sikap berdamai dengan diri sendiri. Sikap yang tidak terus-menerus menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan diri sendiri. Ya, sehingga kita nggak bisa melihat rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera tadi. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita berdamai dengan Tuhan. Tentu tidak ada satupun dari kita yang tahu masa depan kita bagaimana, apa yang akan terjadi di depan kita. Tapi setidaknya dengan kita mengikuti
apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui titahnya, melalui firman-Nya, maka setidaknya kita berjalan di rel yang Tuhan telah sediakan. Meskipun nanti ada jalan berliku, jalan yang terjal yang harus kita hadapi, tetapi sikap kita yang benar adalah berdamai dengan Tuhan. Kalau tadi kita berdamai dengan diri sendiri, kita nggak menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain atau orang tua kita, tapi kita berdamai dengan Tuhan. Artinya, kita tidak gampang menghakimi atau gampang menyebutkan bahwa Tuhan itu tidak adil. Kira-kira begitu ayat 11 ini. Berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan Tuhan. Di ayat yang ke-12 disebutkan, apabila kamu berseru dan datang berdoa kepada aku, maka aku akan mendengarkan kamu. Berdoa atau berseru kepada Tuhan itu adalah sebuah sikap yang dituntut dari kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, apabila kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Tetapi perlu kita renungkan. Kita berdoa itu yang serius atau yang bagaimana begitu? Atau tunggu disuruh dulu baru berdoa, atau tunggu kepepet dulu baru berdoa. Nah, on kan gatido misalnya, menggolang halani naburit, golang halani sanggah, lauman dopakon melamar kerja misalnya, baru maijai, songon na tarolos, lomar tonggo. Sehingga sepertinya kita nggak punya disiplin, katakanlah ya, bahwa dalam berdoa itu diperlukan juga keseriusan begitu. Barulah kita mendengarkan jawaban, mendengarkan Tuhan begitu. Di ayat 13 disebutkan ada di sini tentang mencari lalu menemukan, dan ketika kita mencari Tuhan, kita akan diperlihatkan, ya. Kita akan ditunjukkan, beginilah rancanganku terhadapmu. Jadi mencari Tuhan itu diperlukan hati yang benar-benar tertuju, segenap hati. Mencari Tuhan itu bukan hanya ketika kita datang ke gereja. Mencari Tuhan itu bukan hanya ketika kita mengikuti PA. Tapi mencari Tuhan itu adalah di setiap derap langkah kita, kita benar-benar mencari Tuhan di dalam setiap petualangan hidup kita. Ujape hita malakah, kita percaya bahwa kita sedang mencari Tuhan begitu. Apakah ketika kita bertemu teman baru, ada kedamaian di situ, itu bagian di dalam mencari Tuhan. Maka diperlukan kesungguhan tadi, hati yang tertuju tadi. Jangan hanya saat kita butuh saja begitu, baru kita cari Tuhan. Di saat kita benar-benar memerlukan Tuhan, barulah kita datang kepadanya. Di saat kita merasa sudah bisa bergerak sendiri, sudah bisa enjoy sendiri, seolah-olah kita nggak perlu Tuhan. Nah, ayat 13 ini mengingatkan kita bahwa kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Di ayat yang ke-14, dikatakan di sini, aku akan memberi kamu menemukan aku, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi, yang pertama, Tuhan membiarkan kita menemukan dirinya. Jadi di dalam perjalanan hidup kita ini, ternyata baik ketika kita jatuh, baik ketika kita berdiri kembali, baik ketika lagi kita senang, lagi kita susah, Tuhan itu sengaja membiarkan kita menemukan Dia. Secara bahasa sederhananya begini, apakah teman-teman ketika punya masalah, teman-teman itu datang kepada Tuhan? Karena pada saat itu Tuhan membiarkan kita mendatangi Dia, menemukan Dia, gitu. Atau kita mencari alternatif lain. Kita menyenangkan diri kita dengan hiburan-hiburan yang tersedia di dunia ini, sehingga tadinya Tuhan sudah membiarkan kita menemukan Dia. Tuhan sengaja dengan segala cara Dia tunjukkan kepada kita supaya mata kita tertuju kepada Dia. Maka haruslah kita peka. Kita harus
memiliki pangahap ya, perasaan yang benar-benar merasakan bahwa ini rencana Tuhan bagiku begitu. Jadi nggak secara kebetulan begitu. Ya, anggo lau husada ianan misalnya ataukah merantau, nggak kebetulan begitu. Karena Tuhan sudah rencanakan. Jadi Tuhan membiarkan kita berbicara tentang, bersaksi tentang dia gitu. Oh, sengaja ternyata Tuhan memilih Cikarang ini menjadi tempatku untuk berkembang, kira-kira begitu. Lalu Tuhan juga mengatakan kita akan dipulihkan, dikembalikan pada keadaan semula. Yang tadinya mungkin kita itu sudah remuk, ya, sudah luluh lantak oleh karena persoalan hidup kita, lalu ada pemulihan di dalamnya. Itulah rencana Tuhan. Bahwa ibarat kata bijak yang sering kita dengar, ada pelangi sehabis hujan. Jadi ada pemulihan. Ada keadaan yang akan dikembalikan. Yang dulunya kita mungkin merasa hidup dalam kedamaian bersama Tuhan, tapi ketika ada gejolak, dinamika kehidupan kita, jatuh bangun kehidupan kita, lalu kemudian kita dipulihkan. Itu janji Tuhan kepada kita. Kalau kepada bangsa Israel dikatakan, yang dicerai-beraikan, kembalikan ke tempat semula. Yang terbuang, dikembalikan ke tempat semula. Jadi ada pemulihan. Ada proses yang Tuhan sediakan bagi kita agar hidup kita itu benar-benar dipulihkan. Ya, ada kontinuitasnya. Tidak selamanya kita terjerumus ke dalam satu kesalahan. Tidak selamanya kita berada di dalam kubangan masalah yang tak bisa kita lewati begitu. Tapi ada masanya nanti kita akan dipulihkan. Hanya saja mungkin sebagaimana Yeremia berkata kepada bangsa Israel pada saat itu, apakah kita meyakini pemulihan dari Tuhan ini? Ya, berikutnya, kalau teman-teman perhatikan di mata uang dolar Amerika, ada gambarnya, dan semua mungkin tahu gambar siapa ini. Ini adalah seseorang yang punya banyak sekali, ya kalau dihitung ada sekitar 12 atau ya lebih lah, kegagalan yang pernah dia alami semasa hidupnya sebelum dia sukses. Ya. Banyak sekali pengalaman buruk yang dia alami, tetapi kemudian dia bisa sukses, dia bisa bangkit begitu. Ini adalah Abraham Lincoln ya, salah satu presiden Amerika Serikat. Nah, kenapa saya ambil ilustrasi ini? Mungkin saja kita punya biografi gagal, ya. Kita semua nggak mungkin perjalanannya mulus begitu. Tidak mungkin apa yang kita rencanakan itu 100% berjalan sesuai rencana. Pasti saja ada apakah kegagalan atau boleh dikatakan sesuatu yang kurang sempurna atau yang tidak tepat sasaran, kira-kira begitu. Mungkin nilai ujian yang sedang buruk misalnya, yang lagi tidak bagusnya, atau IP yang anjlok, yang dulunya bagus mungkin berkurang atau menurun drastis. Atau mungkin kita pernah ribut dengan orang yang ada di sekitar kita, terjadi pertengkaran sehingga kita mengalami kegagalan di dalam berhubungan sosial dengan orang lain gitu. Atau kita pernah juga gagal dalam sebuah hubungan, ya, putus cinta dengan orang yang kita sayangi, ya. Dari seluruh dunia ini kita katakan dia yang paling kita sayangi waktu pada saat bersama dengan dia begitu. Lalu putus begitu. Jadi ada kegagalan di dalam membina sebuah hubungan begitu. Dan pengalaman-pengalaman gagal lainnya. Mungkin teman-teman nama Poso GKP Cikarang punya banyak atau beberapa pengalaman buruk tentang kegagalan. Lalu kita pertanyakan, apa hubungannya dengan rencana Tuhan? Apakah Tuhan, kembali lagi pertanyaan kita, apakah Tuhan sengaja membiarkan kita jatuh dengan kegagalan-kegagalan itu, lalu kemudian kita dipulihkan seperti kehidupan Abraham Lincoln ini? Ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama adalah rancangan Tuhan atau rencana Tuhan bukan untuk meniadakan masalah. Jadi
karena kita bilang rencana Tuhan itu indah, rencana Tuhan itu adalah sempurna, bukan berarti nggak ada masalah begitu. Nah, ini pemahaman yang salah ya, yang keliru. Rencana Tuhan itu bukan untuk meniadakan masalah. Tetapi rencana Tuhan itu adalah proses kehidupan manusia setiap di dalam Tuhan. Jadi kalaupun ada masalah, apakah kita tetap pada rancangan Tuhan atau kita keluar dari rancangan Tuhan. Jadi bukan menjadi jaminan, oh tidak ada masalah begitu. Tapi rancangan Tuhan justru menunjukkan kepada kita bahwa betapapun ada masalah, kita masih tetap bisa berada di dalam rancangan Tuhan itu. Lalu yang kedua, rancangan Tuhan itu melibatkan usaha dan doa kita. Jadi, kalaupun Tuhan punya rencana indah kepada kita, tapi kalau kita berdiam diri, kalaupun kita malas-malasan, kalaupun kita malas berdoa, nggak pernah berseru kepada Tuhan, maka rencana Tuhan itu tidak akan nyata kita terima. Misalnya, kita bilang rencana Tuhan itu baik kepada orang yang setia, kepada anak-anaknya yang rajin, anak-anaknya yang mengikuti PA. Tapi ketika Tuhan tunjukkan inilah yang harus kamu lakukan, penuh perjuangan, banyak lika-liku, tapi nggak kita lakukan begitu. Kita nggak kerja keras, kita berdiam diri, kita cepat menyerah. Tentu kita akan nggak menerima rancangan Tuhan yang indah itu. Lalu yang terakhir adalah kita harus tetap percaya teguh pada janji Tuhan, apapun situasinya. Jadi kalaupun hari ini kita lihat sepertinya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, contohnya yang paling nyata adalah karena COVID ini menghalangi kita untuk bertemu, menghalangi kita untuk bertegur sapa secara langsung, tatap muka. Tapi kita percaya bahwa penderitaan kita oleh karena COVID ini tidak permanen begitu. Nggak mungkin permanen. Saya sendiri mengimani nggak mungkin COVID ini terus-terusan sampai bertahun-tahun nggak selesai-selesai, nggak mungkin. Tapi saya nggak tahu kapan berakhir. Tapi saya percaya Tuhan itu menjanjikan pemulihan. Pasti akan selesai COVID ini. Hanya saja kita nggak tahu persisnya Tuhan bilang kapan, tahun berapa misalnya, kira-kira begitu. Oleh karena itu diperlukan kepada kita sikap yang benar, agar kita percaya teguh di dalam janji Tuhan. Betapapun beratnya pergumulan hidup yang harus kita jalani. Sebagai perenungan, ya sebelum kita diskusi, ada pertanyaan yang mungkin kita jadikan pertanyaan bersama ketika kita mendengarkan tema kita bersama-sama tadi tentang rencana Tuhan. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengimani dan mengamini bahwa rencana Tuhan itu indah? Kalau kita sudah mengiman dan mengamini, apa yang bisa kita katakan? Kalau memang kita sudah mengimani dan mengamini, apa yang sudah kita perbuat? Tapi kalau kita belum, apa yang menghambat? Apa yang membuat kita belum mengimani atau mengamini rencana Tuhan itu? Ya, saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membuka diskusi yang cukup menarik bagi kita, karena tema ini saya kira cukup menarik. Temanya rencana Tuhan. Untuk itu teman-teman Nama Poso GKPS Cikarang, kalau ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, inilah saatnya kita untuk mendiskusikannya bersama-sama. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Untuk Hasoman, karena kita PA sistemnya diskusi, kita buka 2 termin. Sekali termin ada 3 pertanyaan. Mungkin untuk termin yang pertama, kami persilakan untuk Hasoman, adakah yang mau bertanya atau sharing atau masukan atau penambahan dari apa yang disampaikan Pak Pendeta Adrian tadi. Kami persilakan. Aku, Kak. Dari Kak Sertias, ada lagi?
Dari di sini Bang Joel ya, Soman. Ada lagi? Belum ya? Oke, kita buka dulu dari Kak Sertia. Kak Sertia, kami persilahkan. Oke, jadi shalom untuk kita semua. Eh, aku mau nanya, Pak Pendeta kan sering kali tuh, apalagi di usianya kita, nama Poso kan sering banyak tantangan dan cobaan-cobaan gitu. Salah satunya itu banyak, misalnya satu masalah, tapi hati dan pikiran sering kali berdebat. Tapi udah berdebat, jadi hati dan pikiran nggak sejalan gitu. Ada aja perbedaan pemikiran gitu ya. Terus kita mengambil gimana ambil jalan keluar gitu dengan cara kayak pasti ada orang yang bilang kalau bingung sama suatu masalah, cari jalan yang bakal mendekatkan kita kepada Tuhan gitu. Dan semakin aku pikirin juga di otak, di pikiran, aku pikirin ternyata misalnya nih masalah A ada jawabannya sesuai pikiran logika gitu. Dan ini lumayan mendekatkan sama Tuhan. Di sisi lain ada ada jawaban dari hati kayak gini aja lah gitu. Ini juga posisinya mendekatkan sama Tuhan. Jadi gini, ini enggak sih jawaban dari Tuhan gitu. Jadi gimana caranya kita menghadapi masalah yang tentunya tetap berdekatan sama Tuhan, tapi kita lebih peka gitu. Ininya jalan Tuhan itu, bukan yang ini gitu. Jadi gimana cara kita memilih gitu Pak Pendeta? Terima kasih. Kayaknya lebih mendengar suara Tuhan maksud dari Kak Sertia ini. Iya, betul Kak. Baik. Lanjut untuk Bang Joel, kami persilahkan. Shalom untuk kita semua. Shalom. Ya, saya tadi mendengarkan ya perkataan dari Bapak Pendeta yang mengatakan tadi pada saat kita jatuh, pada saat kita pengangguran, ataupun pada saat kita kesusahan, di situ kita baru berdoa ya. Pertanyaan saya begini, bagaimana cara supaya kita tetap dekat pada Tuhan saat kita susah maupun senang? Karena saya perhatikan sikap-sikap yang pada saat senang kita lupakan Tuhan, tapi pada saat kita susah, kadang kita sampai rajinnya ke gereja karena susah banget gitu, nggak punya apa-apa. Itu sering terjadi di pemuda ya. Saya yakin juga nggak cuma saya yang merasakan itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara supaya kita tetap dekat kepada Tuhan pada saat susah maupun senang? Terima kasih. Ada hasoman di termin pertama ini untuk menambahkan biar 3 orang. Bang Friendly mungkin? Oke, belum ya Bang? Nanti di termin kedua dipersiapkan pertanyaannya. Kayaknya untuk termin pertama ini 2 orang dulu deh. Kepada Pak Pendeta Adrian kami persilakan untuk berdiskusi Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pertama, pertanyaan dari Kak Sertia ya. Mendengarkan suara Tuhan. Jadi, suara Tuhan ini identik dengan suara Roh Kudus. Jadi, cara mengenalinya itu memang nggak gampang, tetapi juga bukan sesuatu hal yang mustahil. Jadi, dia bukan sesuatu hal yang kayak nggak bisa dijangkau begitu, bisa. Hanya saja nggak bisa dibuktikan kepada orang lain begitu, secara bukti begitu kan. Karena kita nggak ada yang bisa melihat roh itu, nggak ada yang bisa melihat Roh Kudus atau Tuhan itu. Tapi kita bisa merasakan begitu kan. Kita bisa seperti berada di dalam naungan Tuhan begitu, kayak Tuhan itu merangkul kita, itu bisa kita rasakan begitu saat kita berdoa atau kita
memiliki suatu masalah dan kita datang kepada Tuhan. Jadi cara kita untuk menemukan suara Tuhan itu adalah menguji. Karena hati-hati, bisa saja suara-suara lain itu mengelabui kita. Jadi dia kayak menipu kita begitu. Ada suara-suara yang bisa dia bermanifestasi seperti kayak suara Tuhan, tapi sebenarnya tidak begitu. Maka misalnya kita lagi mengadakan rapat nih, rapat NG nama Poso GKPS Cikarang begitu. Kita masing-masing percaya bahwa ketika kita rapat, kita mengundang Tuhan hadir dan Tuhan yang nanti akan menuntun kita supaya hasil rapatnya bagus. Misalnya kalau pemilihan ketua misalnya, ketua nama Poso misalnya. Kita semua sama-sama berdoa, mendengarkan suara Tuhan, supaya Tuhan berbicara, Tuhan siapalah yang menjadi ketua nama Poso misalnya. Lalu kita semuanya berdoa dan kita meyakini bahwa suara Tuhan mengatakan, Kak Sertia lah jadi ketua misalnya. Misalnya kan. Tetapi sebenarnya itu bisa diuji. Jangan-jangan itu suara ego. Karena ada orang yang ambisi. Ya, ada orang yang ambisi jadi ketua. Tapi dia bilang itu suara Tuhan begitu. Bahwa dia memilih dia begitu. Padahal itu keinginannya dia gitu. Itu maksud saya. Jadi harus hati-hati sekali, sangat tipis sekali perbedaannya. Bisa seperti kita itu kayak bilang ini suara Tuhan, tapi ternyata itu adalah ego kita misalnya. Sebenarnya ya, antara hati dan pikiran itu bisa selaras kalau kita sama-sama melihat apakah kedalaman hati kita untuk memutuskan sesuatu itu benar-benar sudah kita pikirkan begitu. Misalkan saya nggak tahu tadi persisnya tentang apa, tapi kalau saya membuat sebuah contoh misalnya tentang memilih pasangan hidup misalnya. Ini memilih pasangan hidup ini misteri. Nggak, kalau kita bilang kayak gini, kita bilang itu bisa ego. Misalnya kita bilang, memang dia dipilih Tuhan untukku gitu. Jangan-jangan enggak gitu loh. Jangan-jangan ada sesuatu hal yang dibelokkan Tuhan sehingga kita nggak tahu, ternyata dia jodoh kita gitu. Jadi misteri gitu. Kita nggak tahu cara Tuhan mempertemukan kita bagaimana. Misalnya kalau kita paksakan nih, ya udahlah, yang dipilih mamaku ininya kayaknya jodohku gitu kan. Padahal nggak sinkron di hati gitu loh. Tapi pikiran kita mikir umur udah berapa. Terus kita bilang, ya itu dari Tuhan gitu. Nah hati-hati, satu-satunya cara yang bisa membuat kita benar-benar melihat bahwa itu adalah cara Tuhan berbicara kepada kita adalah dengan hati nurani. Hati nurani nggak bisa berbohong. Pikiran bisa saja berbohong. Misalnya, kalau pikiran kita lagi senang, bisa aja kita atur sedemikian rupa supaya kita happy. Kalau kita memang lagi kacau balau pikiran kita ya, kita bisa luapkan dengan segala macam cara. Tapi kalau hati nurani itu nggak bisa berbohong begitu. Kalaupun kita nggak senang dengan teman kita marah sama dia, tapi kita menyesal. Itulah hati nurani. Jadi, kalaupun kita bilangnya A, ya, pikiran kita bilangnya B, tapi hati nurani itu selalu misalnya bilangnya sebenarnya C begitu. Dan itu nggak bisa dibohongi. Dan kita pasti menyesal gitu. Itulah hati nurani. Misalnya kalau kita mengaku bahwa kita nggak gereja, pikiran kita bilang, banyak kok orang nggak gereja, nggak dihukum. Banyak kok kalau orang yang nggak ikut PA, hidupnya beres-beres aja. Lah kadang pala beda nih, naringgas marpe apa kon nalang. Itu pikiran kita. Tapi kalau hati nurani kita nggak kayak gitu cara bicaranya. Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Hati nurani itu bicaranya begini. Apa nanti Tuhan berkenan ya atas hidupku? Lalu kalau kita nggak lakukan, kita menyesal besoknya. Kenapa aku nggak ikut PA ya? Nah itulah hati nurani. Jadi kalau saya mempraktekkan itu, saya selalu begitu. Untuk mendengarkan suara Tuhan itu, untuk menjauhkan dari ambisi, ego kita, apakah ketika saya mengujinya, ada penyesalan, ada pengakuan, maka boleh dikatakan
sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada kita. Kira-kira begitu. Hati nurani, itu yang perlu kita uji, yang kita asah. Karena hati nurani ini yang terdalam. Kalau pikiran dia bisa dikamuflasekan. Pikiran itu bisa kita lapis-lapisi supaya kelihatan happy depan orang, ya kita buat segala macam cara supaya nggak kelihatan kita punya masalah. Tapi kalau hati nurani, nggak bisa berbohong. Kalau kita lagi sedang punya sesuatu hal yang besar, yang masalah, yang menimpa kita, hati nurani itu nggak bisa bohong, pasti nggak sinkron. Kita bicara dengan tatapan mata, dengan perasaan kita yang gelisah dan sebagainya. Kira-kira itu ya Kak ya. Lalu untuk Bang Joel, bagaimana cara kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Tuhan dalam susah maupun senang? Jadi kita itu jangan memikirkan susah dan senang itu seperti sesuatu yang berlawanan, bukan. Kalau kita berpikir susah itu lawan kata dari senang, itu yang bikin kita sering membeda-bedakan gitu. Sehingga itu tadi, nggak bisa kita dekat pada saat senang, dan sepertinya kita dipaksa untuk dekat kalau lagi susah. Karena kita mikirnya, susah dan senang itu adalah sesuatu hal yang bertentangan. Padahal tidak. Susah dan senang itu adalah dua hal yang saling melengkapi. Jadi kayak ibarat terminal nih, terminal di bandara, terminal keberangkatan dan terminal kedatangan, itu masing-masing saling melengkapi begitu. Kalau orang pergi ke terminal keberangkatan, ada suasana sedih di situ karena dia ngantarkan keluarganya pergi berangkat ke suatu tempat. Dan yang diantar ini pun sedih gitu. Tapi sekaligus juga yang diantarkan ini ketika tiba di suatu tempat tujuannya, ada perasaan senang karena dia selamat sampai di tujuan begitu. Begitu juga terminal kedatangan yang menjemput luar biasa senangnya. Ya, sampai saking senangnya nangis gitu kan, karena borunya datang gitu kan. Ditunggu di Kuala Namu begitu. Senang sekali. Tapi kesenangan itu atau kebahagiaan itu juga bercampur rasa sedih. Karena borunya yang meninggalkan Jakarta atau meninggalkan tempat perantauan itu juga cukup sedih. Karena dia harus berpisah dengan kehidupannya yang lama. Dan dia harus pulang dengan keluarganya. Jadi kehidupan pun seperti itu. Nggak bisa kita katakan sedih dan senang itu berlawanan. Mereka itu saling melengkapi, ibarat satu paket ya Bang ya. Jadi kalau kita pahami bahwa susah dan senang itu satu paket, nggak akan mungkin kita membeda-bedakan begitu. Jadi waktu kita senang pun, ya kita tetap ingat Tuhan, karena pada saat bersama Tuhan lagi senang pun, pasti kita diingatkan untuk tidak berlebihan dalam kesenangan. Sama juga ketika kita dalam sedih pun, Tuhan juga bersama kita untuk mengingatkan kita untuk tidak sedih secara berlebihan. Aido ase sanggadong pusok nihurkan, janganlah engkau menangis seperti orang yang tidak berpengharapan katanya. Karena sehabis penderitaan oleh karena keluarga yang meninggal dunia, pasti akan ada sukacita yang diberikan Tuhan. Hanya saja tidak tahu kapan proses berubah dari duka cita itu dihibur menjadi hidup dalam sukacita. Itu makanya cara kita yang terbaik adalah pada saat senang, jangan pernah kita anggap bahwa itu terpisah dari kesedihan. Gitu loh. Makanya untuk anak-anak muda, untuk kita yang masih muda ini, jangan terlalu berlebihan ketika sedang bersenang-senang. Pada porsinya. Karena itu satu paket. Jangan-jangan habis kita ketawa, besok nangis. Percayalah. Karena itu satu paket begitu. Jadi nggak bisa misalnya kita senang hari ini, bahagia. Terus kita sampai lupa, sampai kita kayak nggak menguasai diri begitu kan. Seolah lupa kayak hari ini mau kita habiskan, besok nggak ada lagi tersisa begitu. Kalau seperti itu kita buat, itulah yang sering terjadi seperti pertanyaan Bang Joel tadi.
pada saat kita lagi punya masalah, nggak punya kerjaan, pengangguran, sakit, baru kita cari Tuhan. Tapi ketika kita senang, kita hidup foya-foya, kita lari sesuka hati kita kemana saja, nggak mendengar suara Tuhan, Tuhan memanggil kita, bahkan Tuhan sengaja memberikan kita berkat agar Tuhan menguji iman kita, apakah kita datang kepadanya atau kita menyia-nyiakan berkat Tuhan itu. Jadi saran saya kepada Bang Joel dan untuk kita semua, selalulah pada posisi tidak pernah membedakan suka dan duka. Itu saling melengkapi. Kalau kita sering membedakan, maka terjebak kita pada pemahaman tadi. Bahwa kita hanya datang kepada Tuhan pada saat kita lagi susah saja. Tapi kalau kita pahami, hidup kita ini saling melengkapi, hidup kita ini seperti terminal tadi yang saling melengkapi, tentu kita akan selalu menghargai setiap momentum kehidupan kita. Apakah sedang susah sekarang, kita nikmati, kita hargai, dan kita hadapi dengan berani. Dan nanti pun kalau kita lagi senang, kita juga hadapi, kita juga hargai dengan cara, dengan porsi yang benar, tidak berlebihan dan tetap menguasai diri. Kira-kira begitu ya Bang Joel. Terima kasih untuk Nasyamna 2. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih untuk sharingnya Pak Pendeta. Terima kasih juga untuk jawabannya. Kita buka di termin kedua. Ada Hasoman Nama Poso yang mau bertanya atau sharing atau penambahan. Teman-teman yang ada di sini. Oh, Kak Dernia. Ada lagi? Kak Mariati mungkin? Oh ya, Kak Mariati. Boleh deh Kak. Tapi aku bukan mau bertanya, tapi mau sharing dan ya sharing aja. Ya, berarti dari Kak Ance sharing. Ada Hasoman yang mau bertanya? Terakhir. Aku nanya. Baik. Kita mulai dari Kak Dernia. Ya, salam Bataganupan. Shalom. Shalom. Ya, bertandaan diriku, gurangku Aima Dernia Beruda Manik, lamanukun Pak Sonon. Bani no kenai torang nai petra hamba nami, bahwa semua itulah rencana Tuhan, sonai. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu bukan sebuah kebetulan. Dema rencana Tuhan ai ganu. Nah, sangga dong ma probleman bani hidup bergeluh ta ai ma parutolon atau sebuah kayak masalah besar. Selain ai memang menjadi kayak aib kita sendiri, sonai. Tapi bagas nyai kita beranggapan song nokonin hatani Bang Joelai sanggah na sonang au hugareja au marmalas niura tapi sanggah marutul au ilang nokonan ini bangun sanggah marutul au roko gereja tapi yang go sanggah sonang uhur kulang ku gereja au tapi on kebalikan nih Pak sanggah marutul au lang roh Tuhan alani penggapan diri domar dosa Tuhan nai lang selayak au menjawab pasu-pasu mube sonai nah do carani asa memang kita bermindset bahwa memang setiap orang itu berdosa dan jangan menyalahkan diri sendiri bahwa itu hukuman Tuhan buat kamu tapi anggap itu adalah cobaan buat kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi sonai Pak. Nah do carani bahwa saya boy pikiran tak memang kita duniaon lang boy luput membani dosa halani marlawan pe tundi pakun daging sonai. Nah ada cara ini ase boy kita punya mindset bahwa walaupun kita sudah berdosa kita masih layak dan masih bisa lang padohkon diri be Tuhan tapi merdohor kondo hasip be Tuhan sonon au tapi ijalu hampe au sonai. Nah ada Pak terima kasih. Terima kasih. Tadi Kak Ance.
Kak Ance, kami persilakan. Mungkin yang bertanya dulu aja, Kak. Oh iya, karena kakak sharing ya. Baik, untuk Kak Mariati dan adiknya Felix, kami persilakan. Shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Pak Pendeta, saya ingin menanyakan sesuatu. Jadi seperti ini, semua yang kita hadapi itu, apakah semua itu adalah rancangan Tuhan? Semisal yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang kurang baik, apakah itu juga adalah rancangan Tuhan? Contohnya, semisal orang yang sudah berkeluarga tetapi belum punya anak, apakah emang itu rancangan Tuhan yang terbaik untuk hidupnya, atau memang kita kurang berusaha, atau bagaimana? Jadi pertanyaanku, apakah semua yang kita hadapi itu adalah rancangan Tuhan, baik atau kurang baiknya? Dan semisal kurang baik, ataukah emang itu tetap rancangan Tuhan, atau kita yang kurang berusaha? Gitu sih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih Kak Mariati. Kembali ke Bang Friendly, kami persilakan Bang. Salam buat kita semua. Shalom. Shalom. Jadi Pak Pendeta, aku mau nanya perihal jodoh. Mungkin aku ceritalah. Ada satu kita bertanya ceritanya seorang perempuan. Jadi seorang perempuan ini sudah melakukan 4 hal yang tadi di slide kedua kalau nggak salah, udah berdoa, udah meminta kepada Tuhan, udah marondos lah dia gitu loh, udah ikut dalam pelayanan di gereja, udah berserah lah dia dalam masalah jodoh ini, udah dilakukan dia 4 hal itu, udah berapa lah, udah bisa dibilang bertahun-tahun, tapi belum tetap dapat dia siapa jodohnya gitulah. Apalagi dia seorang cewek, cewek kan mungkin nggak bisa lah dia mengutarakan perasaannya atau gimana pun, tapi untuk saat ini dia belum dapat yang jelas lah gitu Pak Pendeta. Semakin hari sudah mungkin capek lah bisa dibilang, kan juga pasti ada sifat manusianya, pasti capek. Jadi pertanyaannya menurut Pak Pendeta, gimana lah tanggapan Pak Pendeta terhadap ya seorang cewek itu gitu loh. Dia udah menjalankan 4 hal, udah berapa lama dijalankan, mungkin dia sudah mulai capek atau ada ragu, mungkin ada masukan lah dari Pak Pendeta. Itu aja Pak Pendeta, terima kasih. Kak, itu masih di mute. Kak, untuk sharingnya apa? Aku. Oh. Pertanyaan Bang Friendly mewakili pertanyaan semua wanita. Yang masih ya, sendiri. Itu masalahnya. Oke. Untuk Bang Friendly, iya. Makasih ya Bang Friendly telah mewakili. Kak Ance, kami persilakan Kak untuk sharingnya. Oke. Salam semuanya. Sebelumnya maaf ya aku nggak bisa hidupin kamera. Aku mau sharing tentang pengalaman pribadiku. Bagaimana ini kan tadi judul dari PA kita itu kan rencana Tuhan gitu kan. Aku mau sharing tadi banyak pertanyaan juga, gimana cara kita ngenalin suara Tuhan, terus gimana kita bisa bertahan dalam suka dan duka gitu. Menurut pengalamanku, mungkin ini bisa jadi bukan pegangan sih, maksudnya salah satu pilihan, yaitu sebenarnya semuanya bagaimana kita cara mendengarkan suara Tuhan, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu adalah jodoh kita, itu semuanya sebenarnya udah di Alkitab. Tadi ada yang bilang susah dengar suara Tuhan itu. Kadang hati dan pikiran tuh nggak sinkron gitu.
sebenarnya itu bisa kita dapatkan. Kita bisa mendengar suara Roh Kudus itu berbicara kepada kita dengan caranya kita membangun hubungan dengan Tuhan yang intim. Coba teman-teman bisa refleksi diri lagi, apakah kita udah berikan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan gitu. Jangan-jangan kita berikan waktu kita yang sisa gitu, waktu sisa kita. Contohnya adalah saat kita bangun pagi, apa duluan yang kita cari? HP kan gitu. Atau melakukan kegiatan kita yang lain gitu kan. Kita nggak saat teduh, kita nggak baca firman Tuhan. Padahal semua isi tentang kehidupan kita, tentang kita menikah atau tidak, tentang panggilan hidup kita, itu semuanya ada di Alkitab gitu. Tergantung kita mau dengar, kita mau menilik Alkitab ini gitu, melihat semua firman-firman Tuhan gitu. Jadi pengalamanku adalah dari mungkin bisa dibilang 1 tahun sebelum ini tuh aku mulai lebih mengintimkan diriku dengan Tuhan dengan cara membangun hubungan dengan Tuhan, memberikan waktu prioritas buat Tuhan, bukan memberikan waktu sisa kepada Tuhan. Contohnya udah sibuk nih 1 hari gitu, baru malam kita berdoa sama Tuhan. Itu kan dengan kata lain kita memberikan waktu sisa kita ke Tuhan kan, bukan waktu prioritas kita ke Tuhan gitu. Jadi selama setahun belakangan ini aku mulai komitmen ke Tuhan untuk 1 hari baca berapa pasal gitu. Kalau aku baca 3 pasal gitu. Aku renungkan. Jadi saat aku ada pergumulan, saat aku nanya ke Tuhan, Tuhan, ini nggak sih yang jalan Tuhan? Ini nggak sih Tuhan atasku, ini nggak sih visi Tuhan atas hidupku gitu. Itu jadi aku lewat pembacaan firman Tuhan itu aku semakin diarahkan gitu. Oh ini gitu. Aku berdoa berharap sama Tuhan, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku pengen ini gitu. Dari pembacaan firman itu Tuhan sampaikan gitu loh. Apa yang kita minta, jawaban doa apa yang mau kita tanya ke Tuhan, itu ada semua dari pembacaan kita lewat Alkitab, Rema. Terus pewahyuan baru juga Tuhan kasih gitu. Terus tentang yang dibilang Kak Mariati, rencana Tuhan itu yang baik atau tidak baik itu apakah rencana Tuhan gitu kan. Menurutku pribadi itu baik atau buruknya setiap hal yang kita jalin itu adalah rencana Tuhan gitu. Kalaupun kita lagi mengalami kesukaran gitu, itu salah satu cara Tuhan untuk menaikkan level kita gitu, dari segi kepercayaan kita, dari segi iman kita gitu. Kalaupun misalnya tadi Kak Mariati mengilustrasikan ada keluarga yang belum diberikan keturunan kayak gitu, mungkin itu tuh salah satu cara Tuhan untuk Tuhan itu pengen lihat kita seberapa sabarkah kita gitu. Mungkin teman-teman yang lain juga yang mungkin lagi masih pengangguran, belum dapat kerja, atau lagi cari jodoh. Coba kita tanya Tuhan, nggak semua orang itu menikah gitu contohnya. Ada loh jawaban di Alkitab, ada jawaban tertulis di Alkitab itu. Jadi coba kita tanya Tuhan lagi, Tuhan apakah aku menikah? Tuhan apakah aku cocok di kerjaan ini? Kayak gitu sih teman-teman. Terus pasti pintu-pintu itu bakal dibukakan oleh Tuhan. Jawaban-jawaban doa yang teman-teman harapkan itu juga pasti dijawab oleh Tuhan. So, aku mau kasih tipsnya, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan bisa dengan mudah mendengarkan setiap apa yang Tuhan inginkan, visi Tuhan apa yang Tuhan mau, visi misi Tuhan atas hidup kita. Sejak pertama kali kita dibentuk, bahkan sebelum kita dibentuk itu Tuhan udah tahu, Tuhan udah punya rancangan buat hidup kita. Itu teman-teman. Jadi jangan ada bimbang lagi, jangan ada keraguan lagi. Marilah percaya dan beriman. Oke, God bless. Mantap. Makasih Kak Ance untuk sharingnya yang sangat luar biasa, masukannya yang sangat luar biasa untuk kami. Pak Pendeta, satu pertanyaan aja untuk dari aku, satu aja. karena ini kayak mengganjal dan pengen tahu jawaban secara alkitabiah ataupun secara kehidupan.
di ayat kita tadi kan Pak Pendeta, Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Aku ingin bertanya di ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukanlah rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang aku ingin tanya Pak Pendeta, bagaimana sih memahami rancangan Allah tentang damai sejahtera? Itu Pak. Damai sejahtera, kalau di mindset aku damai sejahtera itu kayak nggak ada persoalan gitu. Tapi mungkin Pak Pendeta bisa menjelaskan secara alkitabiah dan dimasuki dengan kehidupan nama Poso ataupun kehidupan kami sehari-hari. Baik, makasih Pak Pendeta, kami persilakan Pak. Iya, baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Yang pertama untuk Kak Dernia ya, Dernia Damanik ya. Kira-kira pertanyaannya bagaimana supaya kita tidak merasa diri kita ini tidak layak di hadapan Tuhan sehingga tidak mau datang di saat kita berdosa atau di dalam kesusahan, kira-kira begitu. Ya, yang pertama adalah masalah itu bukan aib. Jadi kalau kita ingat kisah Ayub, Ayub bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi pada aku Tuhan? Sedangkan aku orang yang jujur, aku orang yang setia, orang yang rajin, orang yang saleh. Kenapa harus ku terima penderitaan ini? Lalu apa kata teman-teman Ayub? Si Sopar, si Bildad itu kan, apa kata mereka? Jangan-jangan kamu berdosa, Ayub katanya. Jadi ada pemahaman memang penderitaan itu karena dosa. Penderitaan itu karena dia punya kesalahan di masa lalu sehingga Tuhan kasih balasan, kira-kira begitu. Tetapi ketika kita melihat kisah Ayub, ternyata Ayub itu tidak melakukan kesalahan. Tetapi kenapa tetap dia menerima masalah? Jawabannya adalah karena ketika Tuhan bangga terhadap Ayub, iblis itu menantang Tuhan. Nah, iblis bilang, ya karena si Ayub itu punya banyak harta, makanya dia rajin. Coba kalau nggak punya harta. Lalu Tuhan bilang, coba aja katanya, tapi jangan ambil nyawanya. Tetap aja Ayub setia. Lalu iblis datang lagi, ya karena istrinya cantik, anak-anaknya cakep-cakep, baik. Coba kalau tidak ada katanya. Meninggal semua anak-anaknya. Tetap Ayub setia. Tapi ingat jangan ambil nyawanya kata Tuhan. Lalu sampai iblis bilang, karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Lalu dikasihlah penyakit yang bagi orang itu nggak mau deket gitu loh. Ya mungkin kayak COVID sekarang lah ya, harus jaga jarak gitu. Penyakitnya Ayub pada saat itu orang nggak mau dekat-dekat karena penyakitnya itu borok di sekujur tubuhnya kan. Tapi Ayub tetap ingat Tuhan begitu. Meskipun Ayub tetap pernah dia satu kali dia bilang, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dia bertanya-tanya, dia sedikit ya agak marah dia kepada Tuhan begitu. Tapi dia tetap bertanya kepada Tuhan. Dari kisah Ayub ini kita percaya bahwa tidak selamanya ketika kita melakukan kesalahan ataupun ketika kita baik sekalipun menjamin kita lepas dari penderitaan. Itulah yang disebut dengan rencana Tuhan tadi. Jadi nggak bisa kita bilang kalau saya sudah rajin, kalau saya sudah intim dengan Tuhan, kalau saya sudah baca Alkitab 100% saya lepas dari masalah, nggak mungkin. Ya. Pendeta sekalipun, orang saleh sekalipun, dia akan tetap dicobai oleh kehidupan ini. Bukan karena kesalahannya, tapi karena kondisi kehidupan dunia ini misalnya. Misalnya dia tidak punya masalah, tapi ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang mau dipertobatkan, orang-orang itu mau membunuh dia misalnya.
Kan terjadi penderitaan di situ kan. Tapi dia nggak bikin itu misalnya. Jadi tetap saja siapapun dia tetap akan mendapatkan persoalan hidup. Hanya saja kita nggak boleh melihat itu sebagai sebuah aib ya, sebuah hal yang membuat kita itu menjadi tidak mau datang kepada Tuhan begitu. Justru karena ketidakberdayaan itu kita semakin mengagumi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, ternyata saya nggak bisa 100% mengandalkan kekuatan saya. Nggak bisa saya ini hidup dengan kekuatan pikiran, kekuatan fisik saya. Karena toh saya akan berhadapan dengan rancangan Tuhan. Jadi bagaimana cara kita? Ya pertama memang benar kita harus mengakui dosa kita. Tapi jangan juga kita merasa menjadi tidak punya harga diri. Kita dihargai Tuhan. Tuhan itu bangga memiliki kita. Makanya kita selalu diberikan kekuatan, diberikan kemampuan untuk menghadapi setiap persoalan kita. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan yang kita alami tidak melebihi kemampuan kita. Jadi kalaupun ada masalah, kalaupun ada persoalan hidup, Tuhan sudah tahu kapasitas kemampuan kita. Jadi ngapain kita tinggalkan gereja, ngapain kita tinggalkan Tuhan? Karena tahu juga Tuhan bilang sama kita, hanya sampai di titik itu saja masalah itu, nggak akan melebihi. Kadang-kadang kan manusia belum sampai pada titik kemampuannya, udah nyerah, padahal dia masih sanggup gitu loh. Dia masih sanggup menghadapi, tapi dia bilang, aku nggak sanggup Tuhan. Gitu. Nah, di situ yang sering menjadi kendala bagi kita. Jadi, pertama-tama, Kak Dernia, ningon adong do pengakuan bahwa saya ini berharga di mata Tuhan. Meskipun saya ini punya kesalahan, kelemahan, berdosa, tapi tidak menghalangi saya untuk tetap memperoleh hidup nurani Tuhan. Kira-kira begitu ya. Untuk Kak Mariati, rancangan Tuhan itu apakah berlaku untuk semua hal, termasuk yang sudah berdoa 10 tahun, bilanglah 10 tahun nggak dapat keturunan, yang 20 tahun juga ada, bagaimana kita menyikapi itu? Jadi, rancangan Tuhan itu harus kita pahami, yang merancang itu adalah pikiran Tuhan. Sedangkan Tuhan berkata, pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu ibarat langit dan bumi. Jadi kita nggak bisa menyelami. Jadi benar-benar jawaban doa kita itu jawaban yang benar-benar terkadang membingungkan, terkadang membuat kita geleng-geleng kepala, terkadang membuat kita kagum, membuat kita terkejut. Kan begitu jawaban doa. Ada orang yang berdoa, Tuhan, udahlah, udah cukup 4 anakku. Tapi terus saja Tuhan kasih. Sampai nggak bisa stop kan. Kadang-kadang kita nggak ngerti gitu. Ini rencana Tuhan apa begitu. Ada juga yang sudah 20 tahun, udah berusaha sampai bayi tabung dan segala macamnya. Tapi Tuhan nggak kasih gitu. Atau Tuhan belum diberi gitu. Jadi kita nggak bisa bilang, ya maksud Tuhan apa begitu. Karena nggak bisa menjangkau begitu. Jadi saya pun kalau ditanya, kalau ada pasangan suami istri yang bertanya kepada saya, kenapa Pak Pendeta saya sudah 10 tahun minta sama Tuhan nggak dikasih? Saya sebenarnya mau jawab, tanya sama Tuhan aja lah gitu. Tapi saya nggak tega jawabnya begitu. Karena saya mau jawab juga nggak bisa begitu. Karena saya bukan juru bicaranya Tuhan begitu. Jadi kita nggak bisa menjangkau cara berpikir Tuhan. Makanya yang diperlukan dari kita adalah mengikuti setiap jejak-jejak yang dia tunjukkan. Jadi petunjuknya dia kasih tahu, tapi hasil akhirnya nggak kasih tahu gitu. Ini kan sering menyakitkan ini. Tapi ya begitulah kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena sangat jauh sekali kapasitas kita untuk menjangkau cara berpikir Tuhan. Tuhan bilang yang ini yang adil. Kita bilang yang seperti ini, ternyata menurut Tuhan yang ini yang adil. Jadi nggak bisa begitu. Jadi bisa saja benar, menurut kita bisa saja salah. Yang pasti Kak Mariati, rancangan Tuhan itu melibatkan doa dan usaha kita. Itu katanya di dalam ayat 12,
Apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan kamu. Jadi ketika kita berusaha dan berdoa, Tuhan ikut melibatkan kita dalam rencananya. Itu saja posisi kita. Doa dan usaha kita dilibatkan Tuhan dalam rencananya. Tapi bukan kita yang menjadi pembuat hasil akhirnya. Bukan kita yang membuat bagaimana masa depan itu terwujud. Tapi dengan doa dan usaha kita, maka Tuhan ikut melibatkan kita. Misalkan, kalau kita memang sungguh-sungguh untuk memiliki pekerjaan yang layak, tidak mungkin, ya, tidak mungkin Tuhan itu memberikan pekerjaan itu seperti durian jatuh begitu. Nah, inilah pekerjaan untukmu ya, langsung jadi manajer. Dah, ini udah selesai begitu. Nggak mungkin. Tapi karena kita berdoa, kita berusaha, ada proses yang kita alami bertahun-tahun, disitulah kita mengamini dan mengimani, oh ini rupanya rancangan Tuhan bagiku. Jadi nggak bisa dia dalam satu momentum. Dia pasti akan dalam tahapan kehidupan. Apakah hari ini, besok, bulan depan, sampai bertahun-tahun, baru kita temukan inilah rencana Tuhan dalam hidupku. Untuk Bang Friendly, saya kira hampir mirip sebenarnya jawaban saya. Ada perempuan yang sudah sangat setia dan segala macamnya tadi ya, dan sangat mewakili isi hati teman-teman kita, kakak-kakak yang ada di sini semua. Ya intinya begitu. Jadi nggak bisa seperti Ayub gitu kan. Kenapa Tuhan gitu? Aku udah jadi BPH 2 periode loh Tuhan. Jadi guru sekolah minggu kata Kak Mariati kan. Kok nggak dapat gitu kan? Ya, kenapa? Karena rancangan Tuhan itu bersumber dari pikiran Tuhan. Ya kayak kita lah, kalau kita buat rancangan, misalnya kita buat rencana nih, rencana liburan. Yang merancangkan kita. Berapa budgetnya, kita mau kemana, siapa mau kita ajak, berapa lama di sana, kan kita yang buat. Bukan orang lain. Jadi rancangan Tuhan ini bukan kita yang buat. Jadi sehebat apapun kita seperti Ayub tadi, kembali pada keadilan Tuhan tadi. Kita percaya saja bahwa Tuhan itu tidak mungkin mencelakakan kita. Tapi di dalam perjalanan hidup kita itu, banyak sekali lika-liku kehidupan. Ya bisa saja karena musibah, bencana alam, ya kan? Itu bukan yang Tuhan buat. Bisa saja itu karena kondisi dunia ini yang diperparah oleh keserakan manusia. Misalnya kalau kita sudah baik-baik jaga diri sekarang ini kan, ternyata tiba-tiba ada saja virus begitu. Ya kalau ditelusuri, ini kan dari Wuhan ini, dari Wuhan Cina, datangnya dari sana. Kenapa? Karena ya manusia serakah, manusia dan sebagainya begitu. Tapi akhirnya kita berdamai begitu, daripada kita menyalahkan mereka, ya lebih bagus kita menjaga daya tahan tubuh. Sama juga seperti itu. Pertama-tama kita harus pahami bahwa kalau Tuhan yang bikin rancangan, kita ikut di dalamnya. Kita terlibat, bukan kita yang penentu begitu. Jadi berbahagialah untuk kita yang tetap dilibatkan oleh Tuhan di dalam rencananya. Hanya saja memang diperlukan ketegaran hati. Ya. Ada seorang penyintas kanker, ya. Ketika dia bersaksi, banyak orang yang minta kesembuhan untuk dia. Tapi dia nggak sembuh, akhirnya dia meninggal. Tapi di tahun ke-10 dia mengidap penyakit kanker itu, dia berkata apa? Ternyata Tuhan tidak menjawab doaku untuk menyembuhkan aku. Tapi jawaban doa yang selama ini ku minta dari Tuhan adalah Tuhan memberikan aku kekuatan 10 tahun bertahan hidup seperti biasa tapi mengidap penyakit kanker. Jadi dia 10 tahun mengidap penyakit kanker itu ya beraktivitas seperti biasa begitu. Tapi penyakit kankernya nggak sembuh dan di tahun ke-11 dia mati begitu. Jadi bisa saja
jawaban doa kita itu ya benar-benar di luar akal kita. Jadi jangan pernah mengklaim bahwa apa yang sudah kita perbuat dengan diri kita ini, dengan kerajinan kita itu adalah sebagai respon kita terhadap hidup murni Tuhan. Kenapa kita rajin, kenapa kita terpanggil menjadi pelayan Tuhan, kenapa kita mau rajin beribadah, kenapa kita setia datang kepada Tuhan. Ya, seperti yang dibilang Kak Ance tadi, kenapa kita harus berhubungan lebih intim, lebih erat kepada Tuhan. Itu adalah respon iman, bukan menjamini kita hidup tanpa beban, hidup tanpa masalah, bukan. Tapi itu hanya respon iman kita karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tapi bukan sebagai penentu ya, bukan penentu. Yang menentukan adalah tetap Tuhan dalam rancangannya. Ya, yang terakhir pertanyaan dari Kak Angel, rancangan damai sejahtera. Jadi saya juga dulunya berpikir seperti itu. Kalau rancangan damai sejahtera itu hidup dalam kedamaian, ketenangan, ya, artinya dalam penghayatan yang luar biasa indah begitu. Ternyata tidak. Damai sejahtera itu bisa saja suasana yang kita rasakan itu dalam keadaan yang tentram, tapi bisa juga ketika masalah demi masalah yang kita hadapi, lalu kemudian kita diperhadapkan kepada semacam refleksi, kenapa ini terjadi Tuhan? Lalu Tuhan mendatangi kita, lalu Tuhan berbicara kepada kita, seolah-olah dia menyapa kita, menghibur kita, tapi kita masih merasa berduka, kita masih merasa gelisah begitu. Itu juga rancangan damai sejahtera begitu. Jadi ibarat, kalau saya buat analoginya, kayak laut begitu ya. Laut yang ombaknya begitu kencang begitu. Lalu hempasan ombaknya itu menghantam batu karang ya, atau batu-batu yang ada di sekitar tepian pantai itu. Tapi di sebuah batu yang di tepi pantai itu ada hinggap seekor burung yang kemudian dia dengan tenang tetap berada di atas batu itu. Tetapi ombak itu selalu bergejolak begitu. Tapi dia tetap saja diam di tengah-tengah, di atas batu itu. Seperti itu juga saya gambarkan damai sejahtera dari Tuhan. Tidak selamanya dalam suasana yang baik. Boleh saja benar ya, bukan berarti tidak benar. Ketika kita merasa bahagia, kita merasa tenang, lega, itu juga damai sejahtera. Tapi dalam suasana yang seperti sekarang ini pun, ya, bahaya pandemik ini, COVID ini mengancam kita dari kiri dan kanan kita, tapi kita kayak berdiri di atas batu tadi itu. Ya, ombaknya begitu kencang, tapi ketika kita bisa berdiam diri, lalu kita kayak berseru kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, lalu kita bilang, aku mau hidup di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan, maka meskipun ombak tadi nggak berhenti-berhenti, kita mendapatkan curahan damai sejahtera itu juga. Saya kira itu juga bagian dari rancangan damai sejahtera. Ya, saya kira itu tanggapan saya untuk pertanyaan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan cukup bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Ya, saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih juga untuk Hasoman, untuk sharingnya, untuk pertanyaannya. Semoga firman di hari ini bisa membuat kita percaya, berpengharapan bahwa kita memiliki Allah, bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu dahsyat, yang selalu bersama kita di duka maupun di suka. Sebentar lagi kita akan mau doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Elisa. Kepada Kak Elisa kami persilakan Kak. Oh. Pak Pendeta, apa ini mau
doa penutup untuk firman. Ya, doa penutup firman ya. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas diskusi kita. Terima kasih buat yang sudah bertanya. Terima kasih buat Kak Ance yang sudah memberikan pengalamannya. Terima kasih buat kita semua yang setia mendengarkan. Mudah-mudahan diskusi malam ini semakin menumbuh kembangkan iman kita bersama. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami betapa Tuhan telah mengatur sedemikian rupa rencana indah dalam kehidupan kami. Tapi kami sadar Tuhan, rancangan-Mu tidak bisa kami jangkau dengan pikiran kami, sebab hanya pikiran Tuhanlah yang mengatur, menyusun, dan menetapkan apa yang harus terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dengan doa, dengan usaha, dengan keteguhan hati yang Tuhan limpahkan kepada kami memiliki kesabaran untuk menghadapi setiap dinamika kehidupan kami. Terutama Tuhan, dalam masa muda kami, Tuhanlah yang memelihara hidup kami, agar masa muda kami ini diisi dengan hal-hal baik yang membangun serta berdampak bukan hanya untuk hidup kami, tapi juga untuk orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita mau doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Roh Kudus, selamat malam Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Pada malam hari ini Bapa, Engkau boleh memberikan kami kesehatan, sukacita yang daripadamu Bapa. Di mana pada malam hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengikuti pertongguan nama Poso GKPS Cikarang Bapa. Walaupun Bapa, kami mengikuti pertongguan di rumah kami masing-masing melalui Google Meet. Tuhan Yesus, kami telah selesai menerima firman-Mu Bapa melalui Bapak Pendeta kami, Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan Bapa melalui firman-Mu, Tuhan Yesus. Engkau mengingatkan kami akan rencana-Mu Bapa. Biarlah Bapa, setiap rencana-Mu Bapa terjadi dalam hidup kami, boleh kami pahami, boleh kami mengerti Bapa, apa itu rencana-Mu Bapa. Tuhan Yesus, banyak sekali rencana kami Tuhan Yesus, yang kami sampaikan kepadamu melalui doa-doa kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, biarlah rencana-Mu yang terjadi bukan rencana kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati Bapak Pendeta kami ya Tuhan, yang pada malam hari ini boleh menyempatkan waktunya Bapa untuk memberikan firman-Mu kepada kami nama Poso GKPS Cikarang. Berikan mereka kesehatan Bapak Pendeta kami, begitu juga buat keluarganya Tuhan Yesus. Engkau yang sertai Bapa di dalam setiap pelayanan Bapak Pendeta kami Tuhan Yesus. Biarlah pelayanan Bapak Pendeta kami bisa menjadi berkat untuk kami para pendengarnya Bapa, dan kami para pendengarnya Tuhan Yesus boleh melakukan firman yang telah Bapak Pendeta kami berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau yang sertai Bapak Pendeta kami beserta keluarga, berikan kesehatan, berikan rezeki, berikan sukacita yang daripadamu Bapa pada keluarga dan Bapak Pendeta kami. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Bapa untuk nama Poso GKPS Cikarang yang saat ini belum bisa join mengikuti pertongguan Bapa. Apapun aktivitas mereka Tuhan Yesus, apapun pekerjaan mereka pada malam hari ini yang tidak bisa mengikuti pertongguan, kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang sertai mereka, Engkau yang memberikan kesehatan kepada mereka dimanapun mereka berada Bapa. Jika mereka dalam pekerjaan Tuhan Yesus, Engkau yang sertai pekerjaannya Bapa pada malam hari ini. Jika mereka dalam keadaan sakit Tuhan Yesus, Engkau yang sembuhkan Bapa melalui obat yang mereka minum Tuhan Yesus, melalui makanan yang mereka makan Bapa. Biar boleh Bapa di bulan yang akan datang mereka bisa join bersama kami mengikuti pertongguan kami. Begitu untuk nama Poso yang sedang malas Bapak pada malam hari ini, Engkau ketuk pintu hati mereka Tuhan Yesus, biar boleh di bulan yang akan datang Tuhan Yesus,
Mereka mau menggerakkan hati mereka untuk mengikuti pertonggoan, walaupun secara online Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, untuk nama Poso GKPS Cikarang. Di dalam pekerjaan mereka Tuhan Yesus, Engkau yang sertai pekerjaan kami masing-masing Bapak, apapun pekerjaan kami Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi sumber rezeki kepada kami yang Engkau berikan kepada kami. Untuk nama Poso GKPS Cikarang yang sedang di dalam perkuliahan ya Bapak, Engkau berkati juga Bapak di dalam perkuliahannya, berikan kepintaran selalu Bapak yang daripadamu. Begitu juga untuk yang akan melaksanakan ujian nanti Tuhan Yesus, Engkau berikan kepintaran, Engkau berikan daya ingat yang daripadamu Bapak. Tuhan Yesus, begitu juga untuk Kak Dernia yang sedang melaksanakan skripsi pada saat ini Tuhan Yesus. Engkau yang lancarkan setiap skripsi Kak Dernia ini Tuhan Yesus, sampai akhirnya nanti boleh terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik yang daripadamu Tuhan Yesus. Rencanamu yang terjadi Bapak atas nama Poso GKPS Cikarang. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus, untuk orang tua kami Bapak yang jauh dari kami Tuhan Yesus. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, Engkau yang sertai orang tua kami Bapak. Berikan kesehatan Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan orang tua kami yang dilakukan di kamu sana Bapak. Berikan sukacita yang daripadamu. Berikan umur panjang kepada mereka Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk ibadah besok Bapak. Ibadah umum, ibadah sekolah minggu, maupun ibadah remaja Tuhan Yesus yang akan dilaksanakan secara online Bapak. Engkau yang sertai setiap pelayan-pelayan yang akan melayani besok Tuhan Yesus. Engkau yang sertai juga buat orang-orang yang akan mengikuti ibadah Bapak. Biarlah besok Tuhan Yesus para jemaat GKPS Cikarang boleh mengikuti ibadah secara online Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang isolasi mandiri Bapa. Engkau yang tahu Tuhan Yesus keadaan mereka Bapa saat ini. Apapun yang mereka rasakan Bapa, apapun gejala yang mereka rasakan saat ini Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, setiap gejala yang mereka rasakan saat ini boleh hilang Bapa, melalui obat yang mereka minum, melalui istirahat mereka Tuhan Yesus, melalui vitamin yang mereka minum Bapa. Berkati setiap isolasi mandiri mereka Tuhan Yesus. Sembuhkan mereka Bapa, jauhkan mereka dari virus yang menimpa tubuh mereka Tuhan Yesus. Angkat setiap virus yang ada di dalam tubuh mereka Tuhan Yesus. Berikan mereka pengharapan yang luar biasa yang daripadamu Bapa. Biar boleh mereka tetap berusaha untuk sembuh Tuhan Yesus dan tetap berpengharapan kepadamu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk pandemi yang saat ini semakin meningkat Bapa di negara kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Engkau yang mengetahui segalanya Bapa. Mungkin Bapa banyak masyarakat yang abai akan protokol kesehatan Tuhan Yesus, sehingga semakin meningkat pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, pandemi ini bisa berakhir Bapa jika kami mematuhi protokol kesehatan Tuhan Yesus. Ajari kami Bapa, ingatkan kami untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Agar kami tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak Bapa. Berkati Bapa, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Ingatkan kami Bapa, berikan kami kesehatan Bapa. Di atas semuanya itu ya Tuhan, banyak sekali pelanggaran yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak Bapa. Biarlah Bapa Engkau yang hapuskan itu semuanya, agar tidak terhalang berkat-berkat yang akan kami terima yang daripadamu. Terpuji termulia namamu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan untuk teman-teman yang ada di rumah. Nanti persembahan bisa ditransfer melalui rekening yang akan dikirimkan di grup Nama Poso. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, terima kasih Yesusku. 1, 2, 3, ya. Makasih Yesusku buat anugerah yang Kau
Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kepada Pak Pendeta kami persilakan untuk doa penutup. Baik teman-teman nama Poso, kita akan menutup ibadah kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur dalam kesempatan ini Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian kami, doa syafaat kami, itu semuanya Tuhan atas perkenan Tuhan kepada kami. Kami juga Tuhan telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Dan berkatilah setiap pekerjaan, agar kiranya Tuhan Engkau tambahkan rezeki kepada kami, sehingga kami dengan rela hati memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah doa dan persembahan kami ini, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid-Nya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada yang jahat, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mas Soman, jangan dulu keluar dari Google Meet. Kita akan berfoto, untuk kameranya bisa di-on-kan. Siapa yang mau di-on-kan? Biar kita abadikan. Ayo, mungkin bisa nggak kita di sini? Untuk kita, biar di screenshot. Bisa di... Siapa yang screenshot, Kak? Yang screenshot nanti dari Bang Aldo di sini. Oke. Siap-siap, yang rambutnya masih berantakan disiapin. Yang mau pakai alis, pakai lipstick. Gak sempat. Bang Aldo, kasih aba-aba ya Bang. Sebentar, belum. 1, 2, 3, cheese. Sekali lagi. 1, 2, 3, cheese. Terima kasih. Mungkin dari BPH ada tugas-tugas Bang? Ada Hasoman yang berulang tahun? Nggak ada, Kak. Aldo ulang tahun hari ini. Bang Aldo. Sini Bang Aldo. Aduh Bang Aldo loh yang di belakang multimedia, di belakang layar. Bang Aldo sini Bang. Sini Bang. Coklatnya kedengeran lagi. Ayo Kak nyanyi. Kita nyanyi ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday Bang Aldo. Happy birthday,
Nyanyilah Bang Friendly. Nanti jelek suaranya. Happy birthday, Aldo. Ternyata kita lupa Bang Aldo ulang tahun. Bang Aldo bisa disampaikan apa doa-doanya Bang? Nggak apa-apa. Siapa tahu Nanti jodoh. beng-beng dua ya Kak. Masa nggak ada sih Bang? Nggak bersyukur umur baru. ML biar menang turnamen. Mana kuenya, weh? Gak ada ya. Untuk Bang Aldo, kami nama Poso GKP Cikarang mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati di umur yang baru. Sukses untuk kuliah apa sekolah Bang? Kuliahnya. Kadonya menyusul. Kadonya coklatnya menyusul ya Bang Aldo. Kasih dua Kak. Iya untuk dua ya. Untuk yang di rumah ada yang ulang tahun di bulan Juni? Gak ada ya? Sertia udah lewat kayaknya. Udah? Terima kasih untuk Asoman, Haganupan, di rumah, untuk Pak Pendeta, untuk firman-Nya. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa pertemuan lagi di bulan depan secara langsung tatap muka. Semoga kita semua sehat-sehat, tetap lakukan 5M. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih semuanya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Shalom. Bye-bye Koko. Shalom.